akan lebih mudah gitu kita daripada yang cuman pengen-pengen aja terus akhirnya setting-setting gitu ya. Selamat pagi, sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Kita masih teruskan pembicaraan kita, obrolan kita dengan teman-teman, orang-orang hebat yang sedang ataupun yang sudah menyelesaikan studi mereka di berbagai belahan dunia. Orang-orang yang tentunya juga memberikan inspirasi buat kita, yang terutama bagi sahabat literasi yang sedang berusaha nih mencari jalur-jalur beasiswa untuk bisa meningkatkan kemampuannya, bahkan juga bisa memenuhi pendidikan yang lebih baik lagi. Kali ini kita akan bicara dengan Mbak Naya, sahabat saya. Mari kita langsung sapa beliau. Selamat pagi Mbak Naya. Selamat pagi Bang Raja, selamat pagi sahabat literasi semuanya. Iya, ini Mbak Naya. Saat ini beliau seorang dosen. Nanti kita dengar ya, beliau aja ngomong ya, nggak usah saya ya. Oke, kita langsung aja. Mbak Naya, kami dapat kabar nih Mbak Naya itu pernah melanjutkan studi. Sebelumnya kan Mbak Naya studi di satunya di ITB ya Mbak ya? Di ITS saya. Oh, ITS Surabaya. ITS Surabaya, iya. Nah, jadi ini beda huruf aja belakangnya, ITS, ITB gitu ya. Iya. Oke. Seorang dari awalnya ITS Surabaya gitu, lalu beliau dapat Iya, Monggo Mbak ceritakan Mbak dulu kok studinya di kampus apa, di negara apa, prodi apa tepatnya? Iya, saya setelah selesai S1 itu 2015, kemudian 1 tahun kemudian ya tahun 2016, alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan studi master ya S2 di University of Sheffield, itu di Inggris, di prodi Town and Regional Planning. Jadi di S1 saya ngambil perencanaan wilayah dan kota, S2-nya hampir sama ya, prodinya Town and Regional Planning. Gitu Bang aja. Jadi linear ya? Iya, linear. Wah, ya siap. Di Sheffield itu ada rekan kita juga itu, Mbak Dian ya. Iya. Jangan-jangan jadi emak di situ ya, beliau ini. masih menyelesaikan tesis beliaunya nih, udah mau selesai nih. Siap. Oke, Mbak Naya, kenapa Mbak pilih di kampus itu Mbak? Kok nggak kampus lain Mbak? Sebenarnya sejujur-jujurnya ya, waktu itu saya karena awalnya memang pengennya tuh ke Inggris. Saya pengen cari kampus di negara yang bahasanya itu bahasa Inggris, karena saya malas belajar bahasa lain sebenarnya. Meskipun kuliahnya bahasa Inggris, tapi kalau ada bahasa lain kan mau nggak mau harus belajar ya. Jadi saya waktu itu pengen yang bahasa Inggris aja. Terus pilihan pertamanya memang ke Inggris. Dan waktu itu sebenarnya saya nggak cuma daftar ke Sheffield Bang Raja, saya buat list beberapa kampus yang ada prodi yang saya tuju, lalu saya lihat modul-modul perkuliahannya mana yang kira-kira cocok itu dengan minat saya. Dan terakhir setelah persyaratannya kan ada persyaratan bahasa ya, harus tes IELTS gitu. Setelah saya shortlist nih yang prodinya kira-kira cocok, ya saya ambil yang pas sama IELTS, skor IELTS yang saya punya gitu. Jadi waktu itu sempat saya awalnya maunya ke Manchester dulu sebenarnya. Cuman di Manchester itu saya agak kurang gitu IELTS-nya. Manchester itu mintanya writing harus 6,5 gitu, overall 6,5, writing 6,5. Kebetulan IELTS saya 7 gitu, tapi writing saya 6, jadi mau ke Manchester daripada nanti di administrasi sudah masalah, akhirnya saya cari yang pilihan kedua saya di Sheffield gitu. Dan ya dari situ sih, dari ngelihat dari prodinya, dari modul-modul perkuliahannya dan persyaratannya yang kira-kira saya eligible itu yang mana gitu. Jadi Mbak Naya lakukan dulu berarti semacam riset kecil ya untuk bisa menentukan mana gitu ya. Betul. Oke, menarik. Nah kemarin waktu tesisnya tentang apa Mbak? Saya tesisnya tentang agak ini sih sebenarnya, agak berubah dari plan awal gitu. Saya awalnya pengen riset tentang ruang terbuka publik gitu ya di Indonesia, tapi pada saat itu dari supervisor saya menyarankan daripada susah-susah kamu cari data terus harus ke Indonesia, harus survei primer. Akhirnya saya banting setir ke desk study tentang sustainable development di
dokumen-dokumen perencanaan gitu ya, di rencana tata ruang di Jawa Timur waktu itu di Surabaya Metropolitan Area. Jadi ada Surabaya, Gresik, Bangkalan, dan Sidoarjo. Itu saya evaluasi dokumen rencana tata ruangnya in terms of sustainable development. Berarti Mbak Naya kemarin studi literatur ya? Iya. Atau ada kunjungan juga ke lokasi lokus penelitian? Enggak ada. Jadi saya studi literatur, kemudian konten analisis ke dokumen, jadi desk study aja gitu. Karena kan masternya hanya setahun ya, dan mengerjakan tesisnya itu aktifnya tuh hanya sekitar 3-4 bulan gitu. Jadi memikirkan resource-nya kayaknya kok sayang kalau harus pulang, terus iya waktunya jadi lama gitu kan, terus harus pulang dulu. Akhirnya setelah didiskusikan dengan supervisor, ya udah desk study aja gitu. Karena dokumennya juga ada ya, akhirnya diputuskan seperti itu. Wow, menarik ya. Jadi selama ini saya pikir nih, sahabat literasi, kalau Anda punya pemikiran untuk mengadakan studi studi literatur begitu, banyak kalangan berpikir bahwa itu hanya kerjaannya wartawan gitu ya. Wartawan itu kan studi literatur untuk konten analisis. Ternyata juga untuk satu perencanaan ya, apalagi plantologi itu satu hal yang bisa dikerjakan ya Mbak ya. Memang selama dokumennya ada gitu Mbak ya. Iya betul. Oke, menarik. Nah, kira-kira kalau itu diterapkan atau gimana penerapannya nanti di Indonesia Mbak? Kan lokusnya kan di Indonesia tuh, gimana Iya. penerapannya? Kalau dari hasilnya memang dilihat dari indikator-indikator sustainable development itu, dokumen perencanaan kita masih belum balance gitu ya. Kalau sustainable development kan balance ya antara ekonomi, sosial dengan lingkungan gitu. Nah di kita itu memang masih belum balance, terutama di pilar sosialnya. Jadi memang kalau ekonomi jelas menjadi fokus pembangunan itu untuk membangun ekonomi. Lingkungan itu mulai ada concern ke sana, meskipun masih sendiri-sendiri gitu ya. Pelestarian lingkungan sendiri, ekonomi sendiri gitu, kayak masih belum terlalu terintegrasi gitu. Nah yang sosial ini yang agak kecil nih skornya gitu dari hasil analisis saya gitu. Nah sebenarnya saya juga sedang menyusun untuk studi lanjutan gitu, untuk si pilar sosialnya ini, bagaimana supaya planning itu bisa lebih berkontribusi gitu ya untuk social sustainability-nya itu. Seperti itu. Jadi kalau dari hasil tesisnya itu sendiri sih memang baru temuan itu ya. Jadi memang masih perlu studi-studi lanjutan gitu untuk itu. Berarti ini yang diulik-ulik itu datanya Bapeda ya? Iya, kalau rencana tata ruang itu tergantung tiap daerah sih ya. Ada yang dokumennya itu di Bapeda, ada yang di Dinas Penataan Ruang gitu. Tapi biasanya sih di Bapeda ya. Bapeda ya. Oke, menarik ya. Artinya Mbak lihat bahwa sisi pilar sosial yang memang masih perlu ditingkatkan ya. Nah, saya rasa mungkin itu bukannya Jawa Timur kali Mbak ya, mungkin di Indonesia secara keseluruhan pilar sosial itu memang masih perlu di-encourage lagi ya, dorong ya. Oke. Betul, saya juga pernah menganalisis yang di Jakarta juga Bang, sama juga hasilnya mirip ya, 11-12 ya. Iya. Oke. Nah selama Mbak Naya berarti 1 tahun ya studinya, karena di Inggris kan 1 tahun ya. Oke, nah informasi yang saya dapat juga nih Mbak Naya itu kan studi ke Inggris nih bukan biaya murah loh. Kalau Inggris gitu loh dengan menggunakan pound sterling itu. Saya pernah berkesempatan ke Inggris tahun 2010, itu luar biasa. Harga satu kamar ya kalau kita di hotel itu ratusan pound sterling 1 malam gitu. Wow, luar biasa gitu ya. Nah, kabar-kabar ini Mbak Naya dapat beasiswa ya. Boleh Mbak ceritakan Mbak beasiswa apa, kemudian bagaimana caranya Mbak bisa dapat itu? Kemarin alhamdulillah berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP ya dari Kementerian Keuangan. Lembaga pengelola dan pendidikan ya? Iya betul, lembaga pengelola dan pendidikan ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya agak mepet ya waktu itu daftarnya, karena saya baru punya IELTS juga
dan baru mencari LOA juga gitu. Cuman secara umum sih kalau memang ingin cari beasiswa ya untuk studi lanjut itu yang paling penting disiapkan itu yang mesti kita tahu dulu itu adalah tujuannya kita ya. Kita mau sekolah lagi itu untuk apa? Itu apakah memang terutama teman-teman adik-adik yang fresh graduate ya, yang baru lulus itu biasanya sedang bersemangat untuk studi lanjut gitu kan. Nah itu perlu dipikirkan tujuannya apa sih mau studi lanjut itu? Apakah memang ingin berkarir di akademik gitu ya, atau ingin mengincar satu pekerjaan yang memang require untuk master, atau mau apa ya gitu, atau misalnya sudah bekerja lalu memang perlu master untuk mendukung pekerjaan yang sekarang gitu ya. Nah itu yang pertama pasti harus kita tahu dulu ya, karena beasiswa ya termasuk LPDP itu akan menjadi satu poin penting ya. Kenapa sih kamu mau S2 gitu atau mau S3 misalnya? Gitu. Dan kalau misalnya kita sudah tahu dan sudah yakin, itu kan pasti akan lebih mudah ya kita dalam menulis esai, menulis rencana studi, dalam nanti wawancara. Nah itu pasti akan lebih mudah gitu kita daripada yang cuma pengen-pengen aja terus akhirnya setting-setting gitu ya, pengennya nanti apa gitu. Kalau kita memang sudah yakin dan sudah tahu tujuannya apa, itu pasti kita akan tercermin dengan di effort kita nanti gitu ya. Dan tujuan ini nggak harus yang wow, yang hebat, yang ingin melakukan sesuatu yang besar gitu ya. Misalnya seperti saya dulu, saya pengen S2 itu harus saya mau jadi dosen gitu, makanya saya ngambil S2-nya linear ya. Terus saya pengen jadi dosen. Sesimpel itu aja gitu, saya pengen berkarir di akademik, saya pengen jadi dosen. Itu yang menjadi tujuan saya untuk cari beasiswa. Karena seperti yang tadi Bang Raja bilang ya, agak sulit sekali kalau mau sekolah, apalagi keluar dengan biaya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi yang penting itu dulu ya, tujuannya apa untuk mau sekolah lanjut itu tujuannya apa gitu. Dan saya rasa pekerjaan apapun ya, selama itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, itu pasti akan punya kontribusi ke masyarakat ya, ke lingkungan sekitar kita gitu. Jadi itu yang diidentifikasi dulu, kita mau apa, kontribusinya apa gitu. Dan selanjutnya baru kita juga harus pastinya memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemberi beasiswanya ya, persyaratan-persyaratan apa gitu. Yang biasanya yang paling utama, yang persiapannya paling lama itu bahasa ya. Kalau mau ke yang bahasanya Inggris berarti harus menyiapkan IELTS atau TOEFL, IBT biasanya diterima ya. Karena itu yang biasanya persiapannya agak perlu cukup intensif gitu. Dan juga mungkin persiapan berkas-berkas lain ya, itu tergantung biasanya kalau di LPDP itu membuat esai, membuat rencana studi gitu ya. Jadi panduan-panduan beasiswanya itu memang harus benar-benar dibaca dan dicermati, supaya kita sudah siap secara mental, secara ini ya, kita sudah bersemangat, sudah tahu kenapa mau S2, untuk apa, sudah belajar bahasa. Nah jangan sampai perintilan-perintilan itu yang sebenarnya remeh mungkin ya, itu malah terlewat. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan juga itu. Wah menarik ya. Jadi kalau tadi Mbak Nanya bilang persiapan itu yang menjadi hal penting diperhatikan, tapi sekaligus juga sebelum termasuk dalam persiapan adalah pemilihan kampus ya. Bagaimana memahami juga rule-nya kampus begitu kan, persyaratan apa yang dipenuhi begitu. Wah, lain menarik nih. Nah, berarti selama 1 tahun studi di sana, tepatnya di Sheffield ya, itu gimana Mbak? Apa suka dukanya Mbak? Kebanyakan sukanya ya. Rasanya kok nggak ada dukanya ya. Apa karena menikmati kali ya? Iya, mungkin karena cuma setahun ya. Setahun jadi, ya. Nggak sempat pikirin dukanya gitu, fokus ke dukanya aja gitu. Dan kita ini kan memang salah satu yang sangat membantu itu teman-teman Indonesia yang di sana ya. Alhamdulillah tuh teman-teman kita sesama Indonesia itu memang banyak ya yang sudah studi di luar, nggak cuma di Sheffield ya, di banyak kota, di banyak negara gitu. Dan adanya TPI itu juga sangat
sangat membantu ya pada saat baru sampai, pas cari akomodasi itu sangat-sangat dibantu gitu. Di sana kalau kangen rumah itu cari makanan Indonesia nggak susah lah, karena ibu-ibu yang masak lontong sayur juga ada gitu. Luar biasa. Datang pengajian itu Dapat udah gitu ya. iya, ada kadang-kadang sate, kadang-kadang ada ayam goreng, ada sayur apa, nah itu lumayan. Saya ingat loh Mbak, saya ingat loh waktu saya riset di Kyoto itu ya, Kyoto di Jepang, itu luar biasa. Pas waktu saya ke sana itu sedang bulan puasa, gitu. Jadi tiap malam ada acara itu lumayan. Makan-makan ya. Pindah ke sana gitu, wah, luar biasa. Iya benar. Pulang dari Kyoto tuh nambah berat badan loh Mbak. Oke, gimana Mbak? Terus. Gimana? Apalagi suka apa lagi Mbak? Iya, memang kalau kumpul-kumpulnya orang Indonesia itu kan makan-makan ya gitu. Betul. Terus selain itu juga kalau di prodi saya waktu itu lumayan banyak mahasiswanya ya, di prodi saya lumayan banyak, ada sekitar 40-an yang master. Cuman yang orang Indonesia cuma saya sendiri. Bahkan Southeast Asia kayaknya cuma saya sendiri gitu. Jadi orang Malaysia, orang Thailand tuh nggak ada juga, kebanyakan dari Eropa atau dari Asia Timur itu. Jadi dan di prodi saya ya, di prodi perencanaan itu banyak tugas kelompok gitu. Jadi di situ juga pengalaman saya bekerja dalam tim itu dengan yang benar-benar diverse ya. Dari S1 memang sudah banyak kerja kelompok ya untuk jurusan saya itu, dan itu saja saya sudah merasa diverse ya dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang. Nah ini pas S2 lebih diverse lagi, karena kalau S2 kan dari segi usia juga lebih beragam ya gitu. Kalau S1 mungkin masih seangkatan, seumuran gitu. Pas S2 ini lebih beragam, latar belakang pendidikannya juga nggak semuanya S1-nya planning. Terus dari berbagai negara ya, saya pernah satu kelompok sama yang dari Cina, dari India juga pernah, dari UK juga pernah, itu ada yang dari Yunani gitu. Jadi kami benar-benar berusaha untuk nggak hanya bagaimana mengerjakan tugas, tapi dari berkomunikasi sehari-hari itu juga sesuatu yang baru ya untuk saya gitu, dan dengan tim yang begitu beragam gitu. Dan satu lagi juga, saya itu pertama kali rantau Bang Raja waktu S2 itu. Jadi saya kan dari sampai lulus S1 itu kan saya masih sama orang tua ya di Surabaya. Terus lulus S1 saya sempat kerja di Jakarta setahun, tapi di Jakarta pun saya tinggal di rumah kakek nenek saya. Jadi ya nggak bisa dihitung rantau juga ya, masih dapat fasilitas dari kakek nenek. This is your first time ya? Iya, my first time away from my family gitu, ngekos. Terus nggak sama orang tua, nggak ada kakek nenek juga gitu. Jadi di lingkungan yang benar-benar baru. Terus tapi kok ya hebat sih, langsung pertama kali pengalaman keluar negeri langsung ke sana, ke UK gitu loh, yang ada Pangeran Charles-nya. Nekat aja. Nekat ya. Jadi faktor nekat juga penting dong ya. Iya benar. Jadi ya itu sih kesan-kesannya ya, ketemu dengan teman-teman yang sangat beragam, dan ada teman-teman Indonesia juga. Terus Sheffield itu kan kotanya agak hilly ya, banyak bukit-bukit gitu. Jadi jalan ke kampus itu nanjak gitu ya. Saya yang di Indonesia agak malas olahraga, di sana jadi lebih sehat ya, tiap hari jalan kaki ke kampus 10-15 menit nanjak gitu. Kalau orang-orang bule mungkin dari kosan saya ke kampus 5 menit nyampe, kalau saya kayaknya 10-15 menit baru nyampe, karena nggak terbiasa jalan kaki terutama pas baru nyampe gitu ya gitu. Jadi itulah kesan-kesannya ya pada saat studi gitu. Memang pada saat mengikuti kuliah, alhamdulillah sih kalau materi bisa mengikuti ya gitu. Cuman yang memang lebih menantang itu tugas-tugas gitu ya. Ada beberapa tugas yang yang memang kalau sesuai dengan passion kita ya, senang mengerjakan gitu ya, enjoy gitu. Tapi ada juga tugas-tugas yang saya merasa itu lebih sulit gitu. Dari awal saya dapat tugasnya itu, ini kayaknya paling sulit nih, saya harus ngerjain dari sekarang gitu. Saya cicil dari awal. Paling banyak saya baca buku buat tugas itu, saya paling sering konsultasi ke dosen, nilainya juga yang paling pas-pasan gitu. Tantangan-tantangan itu juga ada gitu ya. Saya kayak ngerjain disertasinya tuh sampai detik-detik terakhir pengumpulan tuh saya nggak tidur tuh kayaknya bisa dihitung jari sebenarnya di sana.
cuman tugas-tugas besar sama disertasi itu saya nggak tidur ngerjainnya. Kalau tugas lain masih bisa di manage ya waktunya. Terus pas disertasi saya nggak tidur sampai mau nangis, rasanya ya Allah ini mudah-mudahan nilainya nanti memuaskan. Terus ini gimana kok chaos gitu ya, sempat kayak gitu. Tapi terus akhirnya alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jadi nggak bisa dibilang duka juga sih ya itu ya, cuman tantangan aja sih pas selama di sana. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya memang nggak ada dukanya sih kayaknya ya, seneng-seneng aja gitu. Kita bisa bilang bahwa kalau tadi Mbak Naya bilang tidak pantang menyerah gitu ya, lalu kemudian juga ya coba aja gitu. Nah, sama literasi kita dapat pembelajaran bagaimana sebenarnya kalau Anda yang belum pernah merantau atau lagi jauh keluar negeri gitu, ke Inggris pula gitu loh, waduh yang ada Kingdom Palace ya. Wah, itu tuh luar biasa loh, itu pengalaman yang hebat. Makanya kami mendorong teman-teman ya sahabat literasi untuk mencoba seperti yang tadi Mbak Naya sudah sampaikan. Nah, persatu ini Mbak, kalau ketika Mbak di Inggris berkesempatan dong jalan-jalan ke wisatanya sana, sempat ke itu nggak, ke depan kerajaan? Sempat. Alhamdulillah ya? Saya selama di sana beberapa kali ke London, ke kedutaan Buckingham Palace, KBRI pernah ya, oke. Ke KBRI pernah. Terus alhamdulillah sempat ini Big Ben kan sekarang lagi ditutup tuh. Iya. Lonceng jamnya kan lagi nggak kelihatan ya. Nah waktu itu pas saya nyampe baru bawah-bawahnya yang ditutup. Pas saya pulang udah ketutup semua. Jadi kayaknya jamnya dipindahkan ke itu Mbak, ke Padang Mbak, ke Kota Gadang. Jam gadang Mbak. Jam gadang. Iya. Menarik. Nah, apalagi depannya itu kan tempat ini ya, AB ya. Apa namanya, AB itu yang gereja itu depannya Big Ben itu kan. Oh iya, Westminster Abbey. Ya, saya pernah masuk ke situ loh Mbak. Wah, luar biasa. Di seberangnya itu yang Methodist Church ya, yang gede, luar biasa. Nah, jadi sahabat literasi, kita lihat banyak pengalaman-pengalaman bisa kita nikmati kalau kita berkesempatan dan kita bisa mewujudkan tekad kita untuk studi luar negeri, begitu ya. Nah, dari Mbak Naya ini, apa Mbak kira-kira pesan yang perlu Mbak Naya sampaikan kepada sahabat literasi yang ingin mungkin meniru langkahnya Mbak Naya, studi jauh, studi besar, studi tinggi sampai ke negara Inggris? Monggo Mbak. Ya mungkin balik lagi ke tadi ya, tentukan dulu tujuannya apa gitu, pengen sekolah. Dan tadi Bang Raja juga sudah bilang mencari sekolahnya itu disesuaikan juga ya dengan tujuan kita gitu. Apakah nanti mau S2-nya linear atau non-linear, itu kan pasti menyesuaikan dengan tujuan itu gitu ya. Apakah misalnya mau langsung S2 setelah lulus gitu, atau mau cari pengalaman dulu, itu nggak masalah gitu ya. Mau cepat atau mau nggak buru-buru, mau nunggu dulu, cari pengalaman dulu, biar mungkin nanti pas pulang nggak zero experience banget ya nggak apa-apa. Atau mau langsung karena misalnya udah ada rencana pengen ke kampus lagi, pengen ngajar gitu ya, nggak apa-apa juga. Itu yang penting tujuannya itu jelas, dan cari sekolahnya pun nggak apa-apa sih, kayak misalnya kayak saya ya, motivasinya saya pengen ke Inggris gitu, jadi ditentuinnya Inggris dulu karena pengen ke sana gitu. Tapi pasti nanti pas nyari kampusnya juga disesuaikan lagi dengan prodinya, dengan model structure-nya gitu. Jadi nggak semata-mata karena pengen ke sana aja gitu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan studinya gitu. Dan saya dulu itu sempat sebelum S2 itu sempat kerja juga sebenarnya di Badan Pengatur Jalan Tol di Kementerian PUPR. Agak nggak nyambung gitu sebenarnya sama tujuan saya, kan saya pengennya jadi dosen ya, tapi malah kerja di sana. Gitu. Cuman waktu itu memang saya memang mencari pengalaman dan cari duit juga ya, karena kan mau persiapan sekolah juga perlu modal juga ya untuk tes IELTS gitu, terutama ya tes bahasanya gitu. Jadi dan alhamdulillah dari pekerjaan itu yang meskipun mungkin kurang linear ya dengan pekerjaan saya sekarang, itu saya juga dapat banyak pengalaman dan saya dapat rekomendasi juga dari atasan saya gitu. Jadi untuk teman-teman misalnya yang sahabat literasi yang mau cari experience kerja dulu, silahkan. Misalnya nanti bisa dapat ilham nih ya, passion baru, akhirnya pengen sekolah lagi itu tentang apa yang tidak linear atau mungkin yang linear, itu silahkan. Cuman
saran saya sih itu ya, jadi ditentukan tujuannya dulu apa, terus cari kampusnya yang sesuai dan sesuai dengan studi yang ingin dilakukan ya. Kemudian cari beasiswanya juga yang beasiswa kan banyak ya sekarang, nggak cuma LPDP, ada beasiswa-beasiswa lain juga. Kalau mau LPDP juga sekarang lagi buka nih ya LPDP ya, jadi bisa betul, lagi buka. Dipersiapkan kira-kira apa yang kira-kira perlu dipersiapkan dari jauh hari, termasuk si bahasa itu ya, gitu. Karena kadang-kadang itu yang jadi jadi satu batu kerikilnya itu di bahasa itu gitu. Semua udah siap, tinggal IELTS-nya masih 6 gitu misalnya. Kan biasanya S2 itu kebanyakan 6,5 ya. Jadi perlu persiapan yang lebih intensif gitu. Memang harus ini ya, mengorbankan waktu ya untuk itu gitu. Jadi kalau memang sudah punya tujuan yang pasti, punya semangat yang semangat dan tujuan, udah yakin gitu, sudah bersemangat bikin esai, bikin apa, tapi nggak bisa business as usual lagi gitu ya. Effortnya itu harus memang harus rela, misalnya les bahasa Inggris yang khusus IELTS yang intensif gitu. Jadi yang biasanya weekend buat nonton Netflix, sekarang jadi buat belajar bahasa Inggris gitu kan. Biasanya pulang kerja malam-malam istirahat, sekarang jadi istirahatnya lebih malam, jadi belajar dulu gitu. Atau LPDP sekarang kan ada tes-tes lain ya, ada kayak dulu itu saya kan cuman substansinya cuman wawancara sama LGD, sekarang udah nggak ada ya. Sekarang ada tes kebangsaan, ada TPA, mungkin itu juga butuh persiapan juga kan. Iya. Harus effortnya itu juga perlu ditambah gitu ya. Ditambah, betul. Iya. Jadi Mbak Naya sekarang di dosen ITB udah full time atau masih ini? Dosen tetap. Tetap sudah ya? Waduh. Iya, dosen tetap. Untuk prodi planologi ya? Iya. Oke, perencanaan wilayah dan kota ya. Wah, luar biasa. Jadi sahabat literasi, Mbak Naya masih muda dan sudah jadi dosen. Bayangkan, berarti kemungkinan dalam prediksi saya ini dalam 5-7 tahun lagi nih seorang menjadi profesor nih ya, gitu ya Mbak ya. Amin ya Allah. Iya dong. Ya kan sebentar lagi harus S3 kan. Kalau dosen itu harus S3. S3 kata let's say 4 tahun, kemudian nulis jurnal, ya let's say lah 3 tahun nulis, 7 tahun jadi profesor. Wah, luar biasa. Itu menarik Mbak. Jadi sahabat literasi memang yang punya fokus untuk masuk ke bidang akademik ya, kita perlu mendalami lagi apa yang sebenarnya mau kita kerjakan. Tadi Mbak Naya bilang tujuannya apa dulu, lalu kita bisa menyiapkan langkah-langkah ke belakangnya setelah itu. Ya, demikian sahabat literasi. Bagi teman-teman yang perlu bertanya, silakan nanti kirimkan pesan Anda ke layar ini. Lalu kemudian silakan subscribe dan klik lalu share ke teman-teman supaya lebih banyak teman-teman yang bisa dapat informasinya. Nanti Mbak Naya juga boleh subscribe ya Mbak ya. Ini namanya Mbak Literasi dan Komunikasi ini Mbak. Oke, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Naya. Salam sehat, Bu dosen. Ya, tetap semangat. Undangannya. Iya, juga salam bermanfaat. Siap, salam juga buat suami. Semoga lancar jaya semua apa yang direncanakan gitu. Iya, sahabat literasi, selamat siang. Kita sudah akhiri pada sesi ini. Saya Rajana Pitupulu pamit undur. Terima kasih. Another summer day has come, gone away. In Paris and Rome, I wanna go home.